Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Intan Putri Utomo, NPM 220 120 102 20 dari kelas analisis multivariat E. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini, maka akan dilakukan serangkaian uji menggunakan SPSS dari penelitian terdahulu yang sudah ada. Jadi untuk penelitian yang saya ambil untuk dijadikan bahan uji tes dalam tugas ini, yakni mengenai analisis knowledge sharing dan learning organization terhadap kinerja karyawan pada Hotel Midtown Surabaya. Dalam penelitian tersebut, X1-nya yakni knowledge sharing memiliki 4 instrumen pertanyaan, kemudian di X2-nya yakni learning organization memiliki 5 instrumen, dan yang terakhir untuk variabel Y yakni kinerja karyawan memiliki 5 instrumen. Kemudian uji pertama yang dilakukan yakni uji validitas dan dataabilitas. Yang pertama yakni uji validitas, yakni untuk membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan selama penelitian berlangsung. Berikut data responden berdasarkan tabulasi data yang saya dapatkan. Total data berjumlah 45 responden dari keseluruhan. Kemudian untuk di SPSS-nya sendiri menggunakan IPM SPSS, dan di sini saya menuliskan secara manual di tabel variabel view, jadi tidak mengupload tapi menuliskan secara manual satu persatu, yakni mulai dari X1.1, X1.2 hingga seterusnya, dan X1 sebagai total dengan penambahan label knowledge sharing. Begitu seterusnya sampai pada variabel Y. Kemudian masukkan data jumlah kuesioner tersebut pada data view. Berikut data yang telah saya masukkan ke dalam data view, mulai dari X1, X2, hingga variabel terakhir yakni Y. Kemudian untuk uji validitas yang pertama, melalui analyze, kemudian correlate, memilih bivariate. Di sini uji validitas dilakukan per variabel. Yang pertama yakni mulai dari variabel independen terlebih dahulu. Cara memasukkannya yakni dengan menekan variabel tersebut, kemudian dipindahkan ke sisi selanjutnya, ke sisi kanan, dan untuk mengeluarkan variabel berikut dari tempat uji tinggal dialihkan ke sisi kiri. Nah, dalam tabel variabel sini sudah berisi keseluruhan variabel dari X1 knowledge sharing, mulai dari X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4. Kemudian memilih Pearson dan Taylor, dan yang terakhir mencentang flag significant correlation. Berikut merupakan hasil dari uji validitas untuk variabel X1, variabel independen X1 yakni knowledge sharing. Di sini bisa dilihat bahwa dari mulai X1, X1.1 di Pearson correlation nilainya sebesar 0,7. Kemudian untuk sig-nya sendiri yakni berjumlah 0. Dalam uji validitas, untuk nilai Pearson sendiri itu harus di atas dari 0,3 untuk dianggap valid, dan nilai sig yang di bawah 0,05. Di sini bisa dilihat bahwa dari keseluruhan
Hasil uji validitas variabel X1 menunjukkan valid karena tidak ada nilai Pearson yang di bawah 0,3. Sementara itu, untuk nilai sig sendiri juga tidak ada yang di atas 0,05. Maka dari itu X1 untuk knowledge sharing dianggap valid. Uji validitas dilakukan terhadap keseluruhan variabel yang ada dalam penelitian. Setelah variabel X1 selesai diuji validitasnya, kemudian beralih ke variabel X2. Nah, di sini variabel X2 dimasukkan ke sisi kotak kanan. Setelah keseluruhan variabel masuk, tetap memilih Pearson, two-tailed, dan flex signification relation. Di sini juga untuk variabel X2 dinyatakan valid karena yang pertama nilai Pearson dari keseluruhan variabel X yang ada mulai dari X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5 dinyatakan di atas 0,3. Sementara itu untuk nilai sig-nya sendiri bisa dilihat mulai dari X2.1 hingga X2.5 bahwa tidak ada yang melebihi 0,005. Dan ini untuk variabel terakhir, yakni variabel depend yang diwakili oleh Y, yakni kinerja karyawan. Berikut pun data ini dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dilihat mulai dari Y1 hingga Y5 bahwa dari nilai Pearson tidak ada yang berada di bawah 0,3, sementara itu untuk nilai sig tersendiri tidak ada yang lebih dari 0,05. Maka keseluruhan data variabel yang ada mulai dari X1, X2 hingga Y dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah melakukan uji validitas untuk data penelitian untuk membuktikan keakuratan, keabsahan, dan kevalidan data tersebut, kemudian beralih ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas sendiri sedikit lebih berbeda, namun sistemnya tetap sama dengan uji validitas, yakni ke analyze, kemudian di scale, dan reliability analysis. Dan untuk reliability analysis ini tanpa X1, jadi untuk X1 total tidak digunakan untuk uji reliabilitas, jadi hanya menggunakan instrumen-instrumennya saja. Kita pindahkan ke ruas kiri, dan untuk scale-nya menggunakan knowledge sharing sebagai tanda pengenal dari item berikut. Nah, berikut adalah uji reliabilitas bagi X1, yakni knowledge sharing. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri itu dilihat dari reliability statistik di nilai Cronbach's alpha. Jadi semakin tinggi nilai Cronbach's alpha di atas 0,7, maka variabel dinyatakan reliable. Di X1 ini nilai Cronbach's alpha-nya senilai 0,8, yang mana itu lebih tinggi daripada 0,7, maka untuk X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya beralih ke X2, masih sama dengan analyze, kemudian scale. Nah, di sini bisa terlebih dahulu semuanya dan berganti dimasukkan X2. X2 tanpa keterangan total. Jadi hanya X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5. Keterangannya di sini yakni learning organization. Nah, berikut adalah hasil uji reliabilitas dari X2, yakni learning organization. Nah,
di nilai Cambridge alpha senilai 0,7, meskipun dalam rentang 0,7 namun tidak di bawah 0,7, maka untuk variabel learning organization ini masih dalam kategori reliable. Kemudian untuk yang terakhir yaitu uji reliabilitas untuk variabel Y. Ini variabel kinerja karyawan. Nah, di sini hasilnya untuk variabel depend, yakni kinerja karyawan, menunjukkan nilai Cambridge alpha yang meskipun masih dalam rentang 7 namun tidak di bawah 0,7. Maka dari itu untuk uji reliabilitas ini masih dianggap reliable. Jadi untuk ketiga variabel yang sudah diuji reliabilitasnya mulai dari knowledge sharing, learning organization, dan kinerja karyawan menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut reliable dan dalam kategori yang baik. Kemudian setelah menjalankan uji validitas dan reliabilitas, beralih ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji kolinearitas, kemudian ada uji heteroskedastas. Uji-uji tersebut untuk melihat bagaimana distribusi dari data ini, apakah normal atau tidaknya melalui normalitas, kemudian adakah yang tidak normal, itu dilihat dari uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri itu di-analyze, kemudian di regression, linear. Di sini diuji asumsi klasik tanpa melibatkan instrumen-instrumen pendukung dari total X1, X2, dan Y. Jadi hanya menggunakan dari totalnya saja, seperti X1 langsung menggunakan X1 yang knowledge. Jadi di sini tanpa melibatkan instrumen di luar X1 utama. X1 pertama yakni knowledge sharing ini diletakkan pada tepatnya variabel independen, sama seperti learning organization juga yang juga merupakan variabel independen. Dan terakhir yakni variabel Y yang termasuk dalam variabel dependen. Kemudian mengotak-atik statistik dengan menambahkan collinearity diagnostik untuk melihat multikolinearitasnya dan Durbin-Watson. Continue. Dan untuk plotnya sendiri memilih Z-pad untuk diletakkan di X dan series untuk Y, dan yang terakhir yakni memilih histogram dan normal probability plot untuk melihat persebaran normalitas data tersebut. Dan oke. Nah, berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan. Yang pertama dilihat yakni dari sini. Jadi untuk data yang persebarannya baik, itu yang benar adalah berbentuk lonceng. Jadi yang tengah itu harusnya itu di sini, dan itu karena bentuknya seperti lonceng. Namun untuk data ini sepertinya masih belum bisa dikatakan distribusinya uji asumsi klasiknya benar, karena datanya kurang berbentuk lonceng, tetap berbentuk tapi masih tidak akurat pas di tengah. Dan melihat
normalitasnya, data yang normal akan berbentuk diagonal ke atas. Ini masih ada beberapa data yang keluar dari garisnya. Dan yang terakhir, untuk melihat heterogenitas dilihat melalui scatter plotnya. Jadi untuk titik-titik di scatter plot ini harus menyebar, jadi di atas titik 0 maupun di bawah titik 0, namun menyebar dan tidak bergerombol hanya di satu tempat saja. Yang terakhir, kemudian melihat dari di kolinearitas. Nah, statistik multi-collinearity dilihat dari tabel tolerance dan VIF-nya. Jadi untuk collinearitas sendiri, toleransinya itu di atas 0,1, dan untuk VIF-nya sendiri di bawah 3. Nah, di data berikut ini rupanya untuk toleransi collinearitasnya di atas 0,1, yakni 0,7 keduanya, yang artinya data tersebut terdapat multi-collinearitas dan IVF-nya dan VIF-nya di atas 3. Dan kemudian yang terakhir yakni uji T, uji F, dan kemudian uji koefisien determinasi. Ketiganya berada dalam satu tempat yang sama seperti uji asumsi klasik. Jadi di regresi kemudian linier ini masih sama dengan tadi untuk memasukkan inti dari X1, X2, kemudian variabel Y. Nah, namun untuk di uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi tidak membutuhkan rombakan di statistik, plot, dan lain sebagainya. Jadi cukup seperti ini dan tinggal di oke saja. Nah, untuk melihat uji T dan uji F, yang pertama uji T. Uji T ini untuk melihat keterikatan dari variabel X1 yakni knowledge sharing dan X2 learning organization terhadap variabel depend yakni variabel Y kinerja karyawan. Di sini nilai S-nya di bawah di atas 0,05 dan nilai T-nya sendiri di atas T tabel. Dan untuk uji F sendiri di sini menunjukkan nilai sig yang di atas di bawah 0,05 dan nilai F itu yang di atas nilai F tabel, yang artinya uji T berikut signifikan. Untuk untuk koefisien determinasi sendiri di sini dilihat melalui adjust R-square yang mana senilai 0,127 atau dalam persentase sebesar 12,7%, dan yang artinya variabel Y yakni kinerja karyawan tadi itu dipengaruhi oleh X1 knowledge sharing dan X2 learning organization sebanyak 12,7%, dan sisanya di luar 12,7% tersebut kinerja karyawan dipengaruhi oleh hal-hal di luar variabel learning organization dan knowledge sharing. Nah, berikut yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester
mata kuliah analisis multivariat. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.